Bisa masukkan lagi. Pasangi gender banyak masih banyak masuk ya nih ya. Ini sudah berapa orang nih? 56. Oke. Kita perlu melakukan kendali motor. Untuk apa? Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja untuk IK1A, C dan E. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ya. Sudah jelas ya suara saya dari... Jelas, Pak. Ya baik, kita mulai untuk pertemuan pagi hari ini atau siang hari ini. Pada pertemuan hari ini kita nanti akan bahas analisa korelasi yang terakhir ya. Jadi kita sudah membahas analisa korelasi product person ya, sudah kita bahas. Kemudian Ransperman sudah kita bahas. Nah, yang belum kita bahas adalah Tau Kendall. Namun demikian, apabila di antara Anda masih kurang paham, kurang jelas dari apa yang sudah disampaikan, termasuk materi sebelumnya ya, itu bisa Anda sampaikan dulu. Sebelum nanti saya akan bahas untuk materi analisa yang terakhir ini ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Halo, untuk Ika. Ya, silakan. KD gampang. Cara menentukannya adalah pangkat 2 dari R itu sendiri. Ya. Jadi sepertinya sudah saya sharekan ya ini materinya ya. Coba saya tampilkan ulang materinya yang waktu lalu tuh KD. Ya. Coba Anda perhatikan nih, koefisien determinasi atau koefisien itu nilainya adalah R pangkat 2. R adalah koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi pangkat 2 itulah KD atau koefisien determinasi. Ya, ini sudah saya sharekan Anda ya, kalau nggak salah ya. Halo? Sudah, Pak. Sudah kan ini? Sudah. Ya? Sudah. Jadi tinggal dipakalkan 2, nilai koefisien korelasi itu sama dengan KD ya. Jadi KD itulah nilai dari pangkat 2 terhadap R-nya itu sendiri. Paham ya? Halo? Kalau sangat rendah itu ini coba Anda perhatikan nih. Sangat rendah itu berarti di antara 0 sampai dengan 20% atau 0,2 ya. Ini. Kemudian kalau rendah berarti 0,2 sampai dengan 0,4. Kemudian sedang 0,4 sampai dengan 0,6. Yang kuat 0,6 sampai dengan 0,8 dan yang sangat kuat 0,8 sampai dengan 1. Ini untuk yang positif ya. Kalau negatif tinggal diganti aja nih, nilai positifnya diganti negatif. Positif itu ada di sebelah kanan, kalau negatif sebelah kiri ya. Tengah-tengah itu 0, artinya tidak ada korelasi sama sekali. Halo, jika 1A, C dan E, paham ya? Ya. Kalau sampai 5% berarti sedang posisinya ya. Kalau misalnya koefisien determinasinya itu antara 0,4 sampai dengan 0,6 berarti sedang. Ini kan bukan korelasinya ya. Ya, saya kira itu untuk ini saya pikir ini sudah saya sharekan ke Anda kalau nggak salah ya. Seingat saya sudah saya sharekan nih. Sudah ya? Sudah. Ya sudah. Saya kira sudah. Tinggal Anda baca ulang materi yang sudah saya sampaikan itu untuk di ini. Ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? IKA, C dan E, mungkin ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan lain bisa disampaikan. Ini sambil saya lihat teman-teman yang masuk. Ada pertanyaan lain? IKA, C dan E. Oh ya, untuk tugas semua yang berkaitan dengan materi saya, ini uploadnya ke Elino ya, supaya nanti saya fokus ke sana untuk tidak melihat inputan data atau uploadan data dari yang lain, misalnya dari WA atau dari email atau dari apa ya. Jadi fokus nanti usahakan di Elino semuanya.
Kecuali kalau ada kendala yang sangat parah sekali, namanya trouble atau gimana, itu lain lagi ya. Saya kira Indonesia sudah lancar dan Anda bisa kumpulkan di lokasi yang sudah ditentukan. Baik, saudara, saya teruskan untuk materi bahasan analisa korelasi Tahu Kendall ya. Analisa korelasi Tahu Kendall. Analisa korelasi Tahu Kendall ini secara prinsip melakukan perbaikan terhadap analisa korelasi produk Marperson dan juga Ransperman. Jadi Tahu Kendall ini melakukan perbaikan dari kedua analisa terdahulu ya. Pada analisa produk Marperson adalah melakukan analisa korelasi terhadap dua variabel atau lebih yang tidak memperhatikan ada tidaknya hubungan dari keduanya. Jadi sembarang asal kita punya atau kita punya data X terhadap Y, setiap kali perubahan X diikuti dengan perubahan Y yang apakah itu nanti ada korelasi pada ya, kita analisa itu produk Marperson ya. Sedangkan Tahu Ransperman adalah analisa korelasi, sebenarnya data yang diolah merupakan data ordinal ya. Nah, bagaimana pula dengan Tahu Kendall? Tahu Kendall ini adalah mencari hubungan data dari dua variabel dengan tipe data tidak hanya ordinal, namun bisa juga tipenya parsial ya. Namun perlu diperhatikan dalam analisa ini pun nanti akan diolah terlebih dahulu posisi di antara variabel X bebas dan variabel Y tak bebas dengan cara ordinal atau urut dari data yang paling kecil ke yang besar. Nah, urutannya itu bisa dari kecil ke besar atau sebaliknya terhadap sebuah penilaian ya, seperti misalnya penilaian terhadap dua variabel atau dua variabel ya, X dan Y, misalnya terhadap kepribadian dan kinerja seseorang dalam sebuah perusahaan. Kemudian nilai bebas dimulai dari nilai 0 yang paling rendah dan 100 paling tinggi ya. Kemudian masing-masing audien atau responden itu diminta untuk memberikan penilaian. Dari hasilnya itu kemudian di sort atau diurutkan berdasar untuk bisa kecil atau besar ya. Seseorang yang dinilai rendah berarti 0 ya, kalau tinggi 100 itu ya. Kemudian dari hasil penilaian itu kemudian dilakukan proses penghitungan. Ya, jadi seperti itu untuk melakukan analisa Tahu Kendall ini. Nah, dalam analisa Tahu Kendall ini deskripsinya adalah memiliki jangkauan nilai antara -1 sampai dengan +1. Meskipun menggunakan peringkat pada analisa Ransperman, namun memberikan nilai yang berbeda. Ya, hal ini karena disebabkan mengukur asumsi yang berbeda. Jadi intinya data mentah yang kita dapatkan itu diolah untuk mendapatkan sebuah hasil atau nilai dengan ring antara -1 dengan +1. Nah, cara seperti ini nanti akan lebih mudah diolah dengan menggunakan software SPSS ya, kalau dibandingkan dengan software bantu lain, misalnya kayak Excel ataupun juga yang lainnya. Jadi yang kemarin saya demokan untuk mengolah dengan Excel itu adalah untuk membuktikan bahwa rumus atau formula yang dipakai untuk mencari korelasi ya, korelasi di antara dua variabel yang diuji itu sama dengan nilai korelasi yang kita peroleh dengan menggunakan software ya. Kalau mau sedikit mungkin juga ada ya, itu di belakang koma atau di belakang koma sekian digit ya. Tapi secara keseluruhan kalau kita ambil 2 digit ya, itu hampir samalah antara keduanya. Karena pembulatan yang kadang diabaikan ya, atau diabaikannya mulai bit keberapa ya, itu akan berpengaruh pada hasil akhir. Karena itu saya sarankan kalau misalnya Anda menggunakan penghitung atau alat hitung ya, maka alat hitungnya itu dipakai untuk menghitung berikutnya dengan pembulatan terakhir saja ya. Jadi pembulatannya itu misalnya dibulatkan 3 digit di belakang koma atau 3 atau 4 dan seterusnya. Itu biarkan hasilnya berapa di belakang koma itu untuk dihitung sampai dengan akhir atau terakhir. Nah, setelah terakhir baru Anda bisa menggunakan 2 digit atau 3 digit di belakang koma ya. Jadi itu yang nanti akan mendekati hasil yang sama antara penghitungan
dengan cara selain software SPSS dengan software SPSS. Baik, kemudian hipotesisnya ya sepertinya tidak jauh berbeda seperti halnya Anissa, kolasi, produk person dan juga Ransperman ya. Jadi intinya H0 bila mana tau itu adalah korelasi pada Anissa kolasi tau Kendall, itu sama dengan 0 berarti tidak ada kolasi ya ini ya. H0 sama dengan 0 berarti tidak ada kolasi, atau kalau tidak ada kolasi berarti tidak ada kolasi, yaitu H1 bila mana tau atau korelasi pada tau Kendall itu sama dengan tidak sama dengan 0. Ya, penjelasannya sama ya. H0 adalah korelasi antara dua variabel saling bebas atau independen. Jadi tidak ada korelasi itu ya. Kemudian satu berarti korelasi antara dua variabel tidak saling bebas, berarti saling berkait. Jadi ada korelasi, kemudian seperti itu. Entah itu korelasinya sedang, lemah, sedang, cukup, atau ada korelasi, atau kuat dan sangat kuat itu ya. Itu hipotesisnya seperti itu. Nah, itu hipotesanya ya. Jadi sampai dengan hipotesa tidak jauh beda seperti Vanessa, korelasi, produk person dan juga Ransperman untuk tahu Kendall ini. Hanya bedanya nanti dalam menentukan nilai korelasinya. Nah, statistik yang dipakai atau digunakan korelasinya itu adalah tau S per N dikalikan N minus 2 bagi 2. Atau ini bisa ditulis dengan tau 2S per N dikalikan N minus 1. Ya, itu sama dengan. Jadi bisa juga dibalik ya, ini 2 kali S per N dikurangi N minus 1. Ya. Nah, tolak H0 atau terima 1 ya, tolak H0 sama dengan tolak 1 untuk uji satu arah berarti satu sisi ya. Itu bila mana tau lebih kecil dibandingkan tau tabel ya, atau bisa juga dengan alternatif lainnya yaitu tau lebih kecil tau alpha N ya. Kemudian juga kalau diuji dengan dua arah sebagaimana yang kita lakukan pada analisa korelasi produk person dan juga Ransperman, yaitu dengan tau hitung ya, korelasi itu lebih besar dibandingkan T tabel ya. T tabel ini T hitung dibandingkan tabel, atau bisa juga dengan alternatif lain yaitu T hitung yaitu sama dengan atau lebih kecil minus T tabel itu ya. Ini nanti saya demonstrasi dengan dengan persamaan saja. Nah, ini nanti akan kita olah ke sana. Nah, untuk menguatkan pemahaman ini akan saya sampaikan dalam bentuk lain ya. Ini barangkali ada bahasan juga tau Kendall. Dari S itu tadi adalah total skor seluruhnya atau grand total yang merupakan jumlah skor urutan kewajaran pasangan data pada salah satu variabel. Ya, ini saya besarkan lagi. Ya, ini penjelasan barangkali mendukung dari apa yang tadi saya sampaikan. Ya. Dari T yang tadi ya, ini T apa namanya? T hitung ya. Itu tadi kan tau atau T itu sama dengan S per N dikalikan M1 per 2 kan. Nah, itu sama dengan 2S per N dikalikan M1. Nah, S itu apa? S adalah total skor seluruhnya atau grand total yang merupakan jumlah skor urutan kewajaran pasangan data pada salah satu variabel ya. Jika urutan ranking wajar diberi skor +1, kemudian kalau tidak wajar diberi -1 ya. Jadi N adalah banyaknya pasangan ranking. Jadi kalau N-nya itu misalnya di sini ada berapa? 4 ya, maka N-nya itu 4. Jadi contoh aja ya. Ini contoh misalnya observasi terhadap seseorang yang bernama A, B, C, dan D ya. Kemudian variabel X nilainya 3, Y-nya 3, X4, Y1, kemudian C2, Y-nya 4, X1, Y-nya 2 ya. Kemudian di sini diurutkan berdasarkan terus urut ranking pada variabel X. Jadi X diurutkan 1, 2, 3, 4 ya, karena ini ada 4 kan. Nah, 1, 2, 3, 4 berarti urutannya D, C, A, B,
dengan urutan X1, kemudian X1 pada nilai D atau pada respondensi atau observasi D, C2, A3, dan B4. Y-nya mengikuti ya, jadi kalau di X-nya itu 1, maka Y-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Kalau X-nya 4, Y-nya 1. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika A, C, dan ini ada yang belum masuk ya, saya masukkan dulu. Oh, macet nih. Halo, IK1C, A, C, dan E masih mengikuti suara saya? Halo? Masih, Pak. Masih ya, oke. Ini temanmu tidak bisa masuk ini. Nah, ini saya warning ke Anda ya. Jadi diusahakan kalau masuk itu sebelum waktunya masuk dulu, sehingga ketika berjalan tidak terus seperti ini, tidak bisa saya masukkan ya. Nah, ini nggak bisa saya masukkan, saya sudah berusaha untuk dimasukkan. Ini kalau datanya begitu banyak, ya, maka untuk masuknya agak susah. Ya, saya biarkan saja lah. Nanti kalau sudah waktunya saya masukkan lagi. Sampai sini ada pertanyaan untuk contoh yang begitu sederhana sekali dari observasi A, B, C, dan D. Kemudian observasi A, X-nya 3, Y3, B, X4, Y1, C, 2, Y4, kemudian D1, Y-nya 4 ya. Kemudian diolah ulang di sebelah kanan ini, diurutkan berdasarkan urut ranking X di short ascending ya. Jadi X yang paling kecil di atas, yang paling besar di bawah. Karena urutannya sudah urut 1, 2, 3, 4, maka tinggal diposisikan saja ya. Untuk X1 pada observasi D, Y-nya 2. Pada observasi X2 pada C, Y-nya 4 ya. Untuk X3 A, K3, kemudian X4 Y1 pada observasi yang B. Ya. Jadi antara yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri dengan kanan itu sama ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? IKA, IKC, tidak bisa masuk. IKA, IKC, IKE, mungkin ada pertanyaan? Kalau yang teriak itu SCR anti paralel, kalau yang tidak. Halo, ada masih mendengar suara saya? IKA, C, dan E? Masih, Pak. Ya, oke. Ya, oke. Baik, saya teruskan. Nah, kemudian kita mencari gain total atau mencari gain total atau S itu ya. Itu dengan cara mengurutkan ya pada contoh berikut ranking variabel X yang diurutkan sehingga pada variabel Y mengikuti dan akan dicari nilai skor yang sebenarnya itu S ya. Ini urutannya seperti ini. Saya tidak mengajarkan untuk Anda melakukan hitung seperti ini karena mungkin membingungkan ya. Nanti kita cari saja langsung dengan menggunakan software SPSS sehingga kita langsung dapat nilai korelasinya ya. Kemudian dari nilai korelasi kita hitung nilai T ya. Masih ingat ya mencari nilai T ya. Kalau kita sudah tahu nilai korelasi kan gampang mencari nilai T. Nilai T itu setara nilai apa? Nilai korelasi dikalikan N min 2 di akar ya. Kemudian dibagi berapa dibagi akar 1 minus R pangkat 2 ya. Kemudian dihitung nilai T hitungnya. Nah, nilai T hitung itu setelah kita temukan, kita komparasikan dengan T tabel ya, dengan ketentuan yang kemarin itu ya. Acuan kita selalu menggunakan signifikansinya nilai nilai signifikansinya itu nilai kesalahan yang ditoleransi itu 5%. Sehingga nilai kebenarannya itu 95% ya. Nah, nilai signifikansi 5% itu dipakai untuk menentukan posisi di kolom tabel ya, atau tabel bagian kolom ya. Ya, jadi ini saya sarankan Anda tidak menggunakan ini ya, nanti tidak bingung. Ini mungkin pasti dipelajari untuk mereka yang
berbackground prodi statik atau matematika saja ya. Ini adalah pemahaman saja. Maksud saya itu mengapa ditemukan R sebesar itu. Ini cara mencarinya nilai korelasinya. Nanti kalau ditemukan nilai T ini untuk min 0,33 ya cari seperti itu. Kita nanti coba ya. Ini kita masukkan ke dalam analisa. Kemudian betulkah nilai T-nya itu minus 0,33. Nanti kita bisa coba untuk dicari. Nah, ini ada lagi contoh yang lain ya. Segera ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Saya akan menggunakan contoh yang sudah ada di dalam ini, di dalam PowerPoint yang sudah saya bawakan ya, seperti ini. Kemudian kita merujuk pada sebuah data yang terlihat di layar. Jadi ini tadi sudah saya kasih pengantar, ada sebanyak sekian responden ya. Responden itu diminta untuk memberikan penilaian terhadap kepribadian dan kemampuan manajerial ya, terhadap seseorang ini, apakah dia memiliki kepribadian dan kemampuan manajerial yang baik ataupun tidak. Maka karyawan lain sebagai respondennya itu diminta untuk memberikan penilaian. Penilaian itu bebas, dimulai dari skor 0 sampai dengan 100 itu ya. Kemudian dari 0 sampai dengan 100 itu dibuat perankingan atau diurutkan ya. Urutannya itu nanti disesuaikan dengan jumlah responden. Kalau respondennya 20, maka urutannya dari 1 sampai dengan 20 ya. Kebetulan ini tak ada yang memberikan nilai yang sama sehingga skornya urut dari 1 sampai dengan 20, tidak ada yang nilai sama ya. Karena memang dibuat ring yang agak lebar ya, tidak dibatasi, misalnya hanya 5 pilihan. Kalau 5 pilihan kan kemungkinan nanti ada yang sama. Nah, ini dibuat skor yang lebar untuk memberikan penilaian bebas ya, mau memberikan nilai 10, 30, 40, 100 dan sebagainya, terserah untuk responden ini. Kemudian setelah itu dibuat rankingan dari skor yang diberikan oleh sebanyak responden ini ya. Jadilah hasil yang seperti yang terlihat di layar ini. Ini contoh yang ini ya, yang ada di PowerPoint ini. Kemudian langkah berikutnya kita analisa ya. Jadi setelah kita analisa, ini ada di area kerja data view. Sebelumnya kita buat dulu variabelnya ya. Ada 3 variabel, yaitu nomor responden, kepribadian, kemudian kemampuan manajerial ya. Ini untuk yang diolah nanti adalah kepribadian dan manajerial. Ini tidak diolah karena ini kan nama ya, nama responden. Jadi identifikasi responden. Untuk mulainya di area data view ini kita mulai dengan analyze ya. Ini sebagaimana yang terlihat di layar ini. Kemudian correlate, bivariate, kemudian pindahkan variabel kemampuan manajerial dan kepribadian ke kotak variabel. Ya, pada kotak analisis korelasi nanti kita klik pada bagian tile. Kemudian pada static ya, ini kondisinya dalam disable, missing values-nya exclude, list, spare, dan continue ya. Kita mulai saja ya. Nah, saya kira ini nanti kita bisa baca atau bisa pahami ketika kita ke sini. Ini sudah saya siapkan datanya. Nah, ini data yang ini yang saya tampilkan di sini sama dengan data yang di sini. Ya, hanya sedikit berbeda ya. Ini satunya posisinya. Ya, ini. Ini tidak ada yang sama ya. Jadi ini urut dari 1 sampai dengan 20. Demikian pula ini dari 1 sampai 20. Nah, untuk melakukan analisis ya tidak perlu, otomatis di dalam olah data nanti akan dibuat short oleh sistem SPSS yang kita pakai ini ya. Kita tinggal mengolah saja, jadi data dimasukkan sembarang atau acak itu ya, kemudian kita olah
Tapi kalau kita menggunakan software lain, misalnya kayak Excel ataupun juga yang lain yang bisa digunakan untuk melakukan olah data dalam mencari nilai kalkulasi, ya kita mau dan harus menggunakan urutan seperti mana urutan ascending ataupun descending. Sampai sini ada pertanyaan untuk IKA 1A, C dan DE. Silakan. Ada pertanyaan? Mohon infonya masih dengar suara saya? Halo? Masih, Pak. Masih oke. Masih, Pak. Ya, ini temanmu ini barusan saya bisa masukkan. Jadi sepertinya agak kedelay ya. Jadi saya sampaikan ke Anda semuanya, untuk mengikuti kuliah ini diusahakan ready atau siap ya sebelum waktu tiba ya, supaya nanti ketika berjalan masuknya tidak sulit ya, karena disconnect bottleneck ketika akses yang terakhir itu. Nah ini ya. Nah sekarang kita coba analisa ya, sama persis seperti yang kemarin kita analisa, yaitu analyze ya urutannya, kemudian correlate, bivariate. Nah ini urutannya, analyze, correlate, bivariate. Dari Anda berada di area data view ya, yang warnanya apa ya, orange ya, atau coklat muda lah ya. Jadi itu yang tersorot di software ini lah yang warnanya coklat muda. Kemudian di data ini saya ulangi ya, data masukkan satu-satu, kemudian setelah itu cek lagi datanya apakah sudah betul, kalau belum dibetulkan lagi ya. Sebentar ya, saya ada telepon sebentar. Iya, iya, gimana? Ayo, mau tak kabari sih? Ya, ya. Kita kabari sih juga. Oh gitu. Kita kabari nih, di WhatsApp dan. Jagoan yang telepon. Wis ya. Tapi tidak ke ruanganku berarti. Ya, ini ruangmu dewi. Ini sebelahmu ruangan. Sebelah ruangan biasa nih. Ya, top lah. Ya, saya kira jadi ngawur ya. Jadi saya kira. Kan cari jadi. Aku ketahui kalau katamu Tobi. Nah, ya anu toh. Engkau mau mengantar. Engkau mau mengantar. Sharing-sharing toh. Kalau bekas pacarmu. Saya akan pulang ke pulang. Ya. Yo. Responden dari 1 sampai 20, kemudian ini nilai kepribadian dari setiap responden, jadi nilai kemampuan manajerial dari setiap responden ya. Ini data ini sudah diurutkan, jadi data ini tidak data real untuk memberikan 1, 2, 3, 4, 5 tidak. Jadi misalnya responden 1 sampai dengan 20 ini diminta untuk memberikan penilaian kepribadian dengan ring 0 sampai 100 misalnya. Kemudian dia memberikan nilai ada 10, 20, 30 dan seterusnya. Demikian pula untuk nilai kemampuan manajerial juga sama ya, dia diminta untuk memberikan penilaian dengan nilai skor 0 sampai 100. Kemudian dari keduanya itu ada nilai kepribadian dan kemampuan manajerial dibuat skor antara 1 sampai dengan 20 sesuai dengan jumlah respondennya ya. Kemudian dianalisa. Dalam analisa ini kita di area data view, bukan di sini ya, bukan di sini, ini untuk membuat variabel. Jadi di sini data view, kemudian untuk memulainya kita pilih yang menu atas ini yang analyze, kemudian menu bivariate, correlate, kemudian bivariate. Nah ini ya, kemudian diklik, nah akan ketemu seperti ini ya. Kemudian kedua variabel yang akan kita olah yaitu kepribadian dan kemampuan manajerial, kita sorot masukkan ke kotak variabel ini, klik gitu ya. Kemudian di bagian correlation conversion yang kita cari lah token delta yang tengah ya, yang persen dan superman diapaikan. Kemudian test of signifikansinya itu total, yaitu dengan sisi kiri sisi kanan itu ya. Total itu kemungkinan ada nilai yang negatif, kemudian juga ada yang positif ya. Karena kita nggak tahu apakah itu negatif atau positif. Kalau sudah yakin nilainya positif, maka kita bisa pilih yang bantal ya. Demikian pula kalau kita sudah tahu
misalnya itu ketemunya di area sebelah kiri itu negatif ya, kita juga pilih yang one tail ya. Kemudian kita bisa cek di optionnya ini apakah ada yang perlu diklik. Saya kira ini yang diklik ya, ini sudah default exclude case bypass ya. Jadi ini sudah terdefault. Style tab kita berikan ya. Kemudian setelah itu kita klik. Nah, ketika kita klik di sini, yang kita harapkan adalah untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi. Nah, inilah nilai koefisien korelasinya itu nilainya 0,164 ya. Kemudian nilai ini tidak menunjukkan atau tidak mengindikasikan adanya koefisien korelasi. Nah, kita nanti cari nilainya apakah betul tidak ada korelasi ya antara kemampuan menjual dengan kepribadian. Itu kita mencari nilai T ya, nilai T. Nah, kalau nilai T ini kita bisa menggunakan bantuan software Excel atau mungkin juga bisa langsung menggunakan ini apa namanya, menggunakan kalkulator ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Untuk IK 1A, C dan E ada pertanyaan? Saya perlu garis bawahi ya untuk analisa atau kadal dalam analisa parametrik korelasi ini ada sebelah kanan untuk kepribadian terhadap manajerial ya. Kemudian yang sebelah bawah ini adalah kemampuan menjual terhadap kepribadian. Jadi dibolak-balik ya. Jadi hasilnya juga sama untuk mendapatkan nilai koefisien korelasinya itu 0,164 ya. Kemudian signifikan totalnya 0,314 ya. Sekarang kita cari nilai T-nya ya. T. Nilai T masih ingat ya. Jadi kalau ingat saya perlihatkan saja lagi di sini. Nilai T-nya itu ini. Ya. Ini sama ya, 164 sama. Ini saya kira sudah dicari ya. Kemudian nilai T hitung kita cari terhadap nilai ini, nilai koefisien korelasinya 1,64 ya. Coba kita cari misalnya untuk mencari nilai T ya. T saya tampilkan saja di sini. Mengacu dengan 0,164 ya. 0,164 ini saya masuk sini aja. Oh, ini analisa saya yang lain ya. Kita cari di sini. Ada enggak nih? Oh, ini ada ya. Nah, ini. Ya, sini ya. Ini datanya tadi tapi ya, datanya tadi analisa sekarang. R kita sudah tahu kan, R sudah ketemu tadi ya. Sekarang kita mencari T, ya, T di sini. T sama dengan ini T kecil ya. Ini T yang kita masukkan ya, T hitung. Hitung ya. Nah, masih ingat T hitung rumusnya gimana? Nilai koefisien korelasi dikalikan MN 2 ya. Ingat ya. 0,164 tadi ya. Kalikan datanya berapa tadi? Datanya berapa tadi? Halo? IK 1A, C dan E 20, Pak. berarti MN 2 18 ya. 18 akar 18 maksudnya 18 tuh akar 0,5 ini ya. Ini untuk pembilangnya. Ini pembilangnya ya. Ini pembilangnya. Kemudian penyebutnya. Penyebutnya berapa penyebutnya? Kalau penyebutnya berapa? 1 minus R 0,164 akar ya. Akar jangan dipangkat ya, kemudian hasilnya diakar. Akar
Ya. Sorry. Ini ya, tipe penyebutnya. Nah, kemudian hasilnya adalah pembagian antara penyebut, pembilang, dan penyebut. Nah, ini 0,7. R dikalikan N-2. Ini sama ya, seperti ini ya. Ini langsung, kalau yang ini langsung kemarin 22 langsung dikalikan. Kalau yang ini 18, tadi 20 ya, 20 dikurangi 2, 18 di akar, pangkat di akar ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Itu 18 akar 18 itu adalah hasil dari akar N-2. Jadi ini adalah yang saya sorot ini ya. Yang sorot ini adalah ekivalensi dengan koefisien korelasi tadi 0,164 ya, dikalikan akar N-2. N-nya 20, berarti akar 18 ya, 20 minus 2, akar 18, sudah betul ya. Akar 18, kemudian dikalikan 0,164, ketemunya 0,95 dan seterusnya itu ya. Nah, ini tidak saya bulatkan, ini kalau saya teruskan masih, ini masih ada berapa, ini masih cukup baik ya. 1, 2, 3, 4, ada 9 di apa, di belakang koma, itu saya biarkan, tidak saya bulatkan terlebih dahulu. Jadi saya biarkan pembulatannya terakhir nanti. Kemudian penyebutnya adalah akar 1 minus pangkat 2 dari R ya. Jadi 1 minus 0,164 pangkat 2, kemudian hasilnya di akar. Ketemunya 0,9864634 ya. Kemudian hasil penghitungan terakhir lah, pembilangnya dibagi penyebutnya, ketemunya ini, nah T-nya. Nah, T ini apakah ada bukti? Ya, T hitung 0,7 atau ini saya tuliskan sini ya. Ini ini saya tuliskan di sini aja untuk ini ya. Ini tolak H0 ya, jika mencatat ini ya, P hitung lebih besar dibandingkan T tabel. Nah, sekarang masalahnya adalah berapa nilai T tabelnya itu ya, nilai tabelnya. Nah, kita lihat di bagian tabel ya. Di bagian tabel kita lihat, saya kira Anda sudah punya ini ya, punya file tabel ya. Di tabel. Nah, di tabel. Ya, di tabelnya seperti ini. Coba Anda perhatikan di tabelnya. Ya, di tabel berarti Anda melihatnya di ini ya. Di bagian ini tabel T. Kemudian ini saya bacakan dulu. Ya, ini mencari pada bagian alfa per 2 yaitu 0,025 ya. Kemudian pada baris atau kolom N-2, N20, N2 berarti 18 ya. 18 di sini. Nah, ini ya. Ya. 2,100 sekian ya. Ini saya copy aja ya. Bisa copy aja di sini.
Nah, saya kopikan sini. Nah, coba Anda buktikan tolak nol bila 0,70 sekian itu lebih besar dibandingkan 2. Diterima atau tidak nih? Ini salah apa benar? Halo? Salah, Pak. Salah, silang ya. Ya, silang. Ya. Kalau sudah silang ini sepertinya apa hasilnya? Tolak nol atau terima nol? Halo? Tolak nol atau terima nol? Kalau hasilnya ini saya pasti silang. Halo, Ika 1A, C, dan E. Atau ini bisa juga pakai ini. Ini saya copy kemari. Yes. Ini saya copy aja. Oh ini, iya. Ya, ini sama dengan minus apakah nanti bisa sama dengan ini ya? Minus. Nah, ini juga ya. Coba ini silang apa? Silang atau centang ini? Yang kedua. Jadi kalau tidak memenuhi syarat yang pertama, kita lihat yang kedua. Jadi yang pertama ditolak, yang kedua tolak apa terima? Tolak. Tadi silang ya. Nah, sekarang kesimpulannya terima nol atau tolak nol. Kesimpulannya. Kesimpulannya terima nol atau terima tolak ya, tolak nol. Terima nol tolak 1 ya berarti ya. Nah, tolak 1 atau bisa juga terima A1 terima A1 tolak nol. Jadi kalau terima A1 tolak nol, kalau terima nol tolak 1 gitu ya. Terima 1 tolak nol. Nah, nih kesimpulannya apa nih? Ini saya gini, nah, yes. Nah, gini ya. Gimana kesimpulannya nih? Ini saya ini aja ini dibuat 1. Nah, saya potong aja. Kesimpulannya ada 2 ya, ada 2 kemungkinan ya. 2 kemungkinan itu kalau tidak diterima 0 kalau nggak terima 0 tolak 1 atau sebaliknya. Ini kesimpulan yang pertama ya, terima 1 tolak 0. Yes. Kebalikannya ya, kebalikannya nih, terima 0 tolak 1. Terima 0 tolak 1. Nanti yang benar. Halo, halo Eka, ini saya kasih nomor aja. Nomor aja.
Pak, Anda sampaikan ini mana yang terima? Dari yang satu yang dua. Oh, Ika A, C, dan E. Yang benar yang mana? 2 ya, Pak. 2, Pak. Ya, 2 ya. Jadi terima H0 tolak A1. Jadi Anda sebenarnya tidak usah bingung mencari jawaban. Tidak jadinya sudah kelihatan ini dari sini ya. Nah, dari sini. Dari sini tidak ada pernyataan di bawah ini adanya korelasi di antara keduanya, dan ini ada tanda bintangnya kalau ada korelasinya itu. Entah itu korelasinya kuat atau tidak, lemah, sedang atau kuat, itu tidak ada ya. Jadi tidak ada penjelasannya di situ. Ini saya pegang salah. Jadi ini yang menunjukkan tidak hanya korelasi, bisa dilihat di korelasinya ini ya. Baik, silakan bila ada pertanyaan. Untuk analisa ini kemarin ada di antara temanmu yang menanyakan apakah dikerjakan dengan Excel atau SPSS ya. Dan saya keduanya bisa dikerjakan ya, asal caranya benar dan hasilnya juga tidak salah atau benar ya. Namun yang lebih praktis mencarinya dengan menggunakan SPSS, karena dengan SPSS itu kan kita nggak direpotkan untuk mencari sum pada kolom E, kolom Y, kolom E pangkat 2, kolom Y pangkat 2, kolom E, Y pangkat kolom E kalikan Y ya. Jadi yang kemarin saya lakukan untuk melakukan analisa seperti itu adalah membuktikan bahwa analisa yang kita hitung ya dengan yang diolah menggunakan software SPSS itu adalah sama hasilnya ya. Kalau mau ada selisih, itu selisih di belakang koma sekian ya, tapi hasilnya sama ya, sama antara keduanya. Jadi bukti bahwa software SPSS itu lazim atau layak digunakan sebagai cara analisa untuk menemukan nilai variabel yang belum diketahui atau yang kita cari. Sampai di sini ada pertanyaan untuk Ika A, C, dan E dalam bahasan analisa korelasi tahu Kendall ya, atau Kendall. Ada? Jadi kalau Anda perhatikan ya di data yang ini yang tadi saya tampilkan di sini. Nah ini ya. Jadi ini tidak ada data yang mentah ya. Data ini sedikit matang karena sudah diolah berdasarkan atas urutan. Jadi data sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, untuk responden 1 dengan 20 itu memberikan penilaian terhadap seseorang, yaitu nilai kepribadian dan kemampuan manajerialnya dengan rank misalnya 0 sampai 100 ya. Kemudian dia mulai ada yang mulai 37, mungkin ada yang 75 ya. Tergantung mereka memilih dengan sudut pandang berbeda-beda, karena seseorang tuh di dalam memberikan penilaian pada orang lain kan bermacam variasi ya, atau variabelnya itu berbeda-beda. Misalnya orangnya disiplin ya, tinggi gitu ya, tapi dia mempunyai sifat etik yang bagus ya, suka bersuka dan sebagainya, walaupun tidak disukai dalam memberikan layanan terhadap anak buahnya, ya dia memberikan nilai fair ya, misalnya karena disiplin dan itu memang komitmen bersama dari suatu perusahaan, maka dia memberikan nilai baik. Tapi ada juga ya seseorang yang kerjanya kurang bagus, kemudian ketidakbagusnya dia kerja itu dibalik dengan banyak dia sering memberikan sesuatu pada orang lain ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia memberikan nilai yang baik, walaupun sebenarnya dengan penilaian yang fair enggak, kurang bagus ya, karena tidak dapat memberikan kinerja yang baik atau memberikan kontribusi yang baik pada sebuah tujuan besar bersama ya. Ini sama dengan mahasiswa semuanya itu ya, kalau diminta untuk memberikan penilaian pada dosen tuh pastilah dosen yang memberikan nilai bagus ya. Di antara Anda semuanya ini adalah mereka yang memberikan materi
mudah diterima misalnya ya, mudah diterima, kemudian nilainya juga bagus ya. Nah itu pasti fair, nilainya bagus ya. Tapi dosen yang memberikan mata kuliah yang cukup sulit, yang misalnya matematika, kemudian tidak banyak memberikan mahasiswa, tidak banyak memberikan nilai bagus ya, pastinya nilai jelek ya, seperti itu. Atau mungkin dosen jarang mengajar tapi nilainya A semuanya, ya itu juga bisa dinilai mahasiswa bagus ya, juga seperti itu. Jadi ini sudah disadari oleh semua orang kalau nilai seperti itu kan nilai-nilai yang kurang fair ya, karena nilai fair itu kan harus ada satu semacam patokan yang disepakati bersama untuk semuanya, baik itu yang dinilai maupun yang menilai. Nah kalau itu yang dipakai sebagai rujukan, ya tentu saja nanti hasilnya akan bagus atau akan fair ya. Jadi itu barangkali gambaran memberikan penilaian ya pada seseorang ya. Nah dosen pun juga sama, memberikan nilai pun pada mahasiswa ada banyak kriteria, misalnya kurang bagus dalam menjawab pertanyaan atau kurang tepat ya untuk memberikan jawaban pada sebuah pertanyaan ya, tapi ada nilai positif di balik itu, misalnya rajin mengikuti kuliah ya kalau di kampus tuh ya, kemudian tidak pernah terlambat ya, tugas juga tidak pernah bolong-bolong ya, ya itu pastilah akan ada tambahan nilai di samping nilai yang diperoleh melalui tes ya. Jadi itu nilai-nilai yang dilihat dari kacamata yang lain ya. Jadi dosen tidak semata memberikan nilai pada hasil pekerjaannya, tapi juga sikap, etika, kerajinan ya, kemudian ketekunan, kelengkapan data yang dikumpulkan dan sebagainya, itu juga merupakan bagian penilaian seperti itu. Baik, silakan ada pertanyaan untuk IK 1A, 1C dan 1E. Halo, ada pertanyaan? Silakan Anda bisa bertanya untuk materi yang saat sekarang atau mungkin juga materi yang sebelumnya atau yang lalu, silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya kurang jelas di bagian penarikan kesimpulan Pak. Boleh dijelaskan? Kesimpulan itu sama halnya ketika Anda menggunakan ini analisa korelasi produk person dan juga menggunakan analisa perang sperma, itu sama ya. Jadi saya tampilkan lagi ini ya di sini ya untuk menarikan kesimpulan ya. Penarikan kesimpulan itu dasarnya adalah menggunakan analisa T ya, T yang contoh ini T ya, contoh ini yang contoh ya, ini sama dengan yang tadi nih ya, ini sama dengan yang tadi ya. Jadi ini kalau melihat seperti ini mungkin agak sedikit bingung, yang agak tidak bingung barangkali yang ini ya, ini sama kok tampilannya. Nah ini ya, saya cari yang tampilan gampangan saya. Ini secara umum sama tuh untuk menarik sebuah hasil kesimpulan. Nah ini seperti ini ya. Tadi Anda habis menyelesaikan analisa Tau Kendall dalam menemukan koefisien korelasi, itu kan ini sebenarnya nilai R ini, yang ini ya, nilai R ini. Jadi hasil analisa korelasi Tau Kendall tadi itu ketemunya R ini, nilai R ya. Nah nilai R ini digunakan untuk mencari nilai T. T apa? T hitung ya, T hitung. T hitung diperoleh dengan suatu formulasi koefisien korelasi dikalikan akar minus N per 2. Akar N minus 2. Nah kalau N-nya tadi dalam analisa jumlahnya 20, itu berarti akar 20 minus 2 di akar 18 ya. Jadi ini nanti bisa diganti dengan 0,164 dikalikan akar 18. Sampai sini paham? Halo? Paham Pak. Atau saya tunjukkan dulu ya, yang ini ya, hasilnya ini ya. Nah ini coba ini 0,164 ya, karena kelihatan ya. Halo?
Lihat ya. Kelihatan. Nah, jadi camkan R ketemunya 0,164 ya. Nah, kemudian saya balik kemari. Berarti kalau dimasukkan 0,164 dikalikan akar 20 minus 2 berarti akar 18 itu ya. Ya, ketemu nanti berapa kita nanti lihat di hasil analisa tadi ya. Kemudian dibagi akar 1 minus 0,164 pangkat 2. Betul ya? Jadi itu, jadi saya kembali kalau ini sudah paham ya rumusnya ini ya. Halo Mbak, sudah paham rumusnya ini? Sudah paham, Pak. Paham ya, oke. Saya kembali ya. Nah, saya kembali ke sini ya. Nah, ini. Ya, ini tadi yang saya cari pada sisi pembilang yaitu 0,164 dikalikan akar 16 itu ketemunya ini. Ya, ini ya, hitungnya 0,164 dikalikan 18 di akar. Ketemunya 0,6957937 ya. Nah, kemudian yang bawah ini pembilangnya, penyebutnya maksudnya. Yaitu akar R 0,164 dikurangi 1 dikurangi 0,164 pangkat 2. Jadi kalau dilihat di sini ya, 1 dikurangi 0,164 pangkat 2 di akar. Ketemunya 0,98646034. Ya, ini bagian penyebut ya. Kemudian setelah kita hitung pembilang dibagi penyebut yaitu 0,9579307 dibagi 0,98646034 ketemunya 0,70534318. Ini T ya, T hitung. Sampai sini paham? Paham, Pak. Ya, kemudian T hitung ini dipakai untuk menemukan apakah H0 diterima atau ditolak. Ya, ini mengacu pada ini, persamaan ini. Coba saya kembalikan kemarin dulu ya. Nah, kemarin dulu ya. Tolak H0 bila T0 lebih besar dibandingkan T tabel. Ini T tabel ya. Nanti bagaimana cara mencari tabel ini saya cari. Atau kalau ini tidak dipenuhi, maka kita bisa menggunakan syarat yang kedua. Yaitu T hitung lebih kecil minus T tabel. Nah, sekarang bagaimana cara mencari T tabel ini ya. Nah, mencari T tabel ya. Kita sudah tahu kan untuk T hitungnya 0,70534318 sudah paham ya ini ya. Oh, ini kurang saya lebarkan lagi dikit. Nah, ini ya. Apakah ini lebih besar dibandingkan nilai T tabel? Nah, T tabel dari mana? Ya kita mulai dari tabel. Nah, tabel ini ya. T tabel, bentar tabelnya tadi. Nah ini ya Pak, coba perhatikan di tabel ini kita cari di kolom 0,025. Ini adalah nilai standar dari kesalahan maksimal itu ditoleransi sebesar 5%. Nah, setengah dari 5% itulah 2,5%. 2,5% itu sama dengan 0,025, betul ya? 0,025. Nah, ini pada bagian kolom ya. Nah, pada bagian baris itu kan ditentukan T tabel T alfa per 2, N min 2 kan. Nah, N-nya itu kan 20, min 2-nya berarti 18. Ya, itu berarti pada baris 18. Jadi pada kolom 0,025 dikonversikan terhadap baris 18. Ya, di sini. Nah, ini ketemunya 2,10092. Nah, sekarang kita sudah dapatkan nilai T hitung, T tabel ya, T yang diperoleh dari tabel 2,10092. Kita kembali kemari untuk mengecek apakah nilai ini lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini coba ini saya masukkan ya. Nah, checkingnya adalah T hitungnya ini 0,70 sekian-sekian. Apakah lebih besar dibandingkan 2,1092? Jawabannya tidak lebih besar, berarti salah ya, kita tadi silang. Betul ya? Kemudian juga kita cek kedua, apakah syarat yang pertama tidak dipenuhi, syarat kedua dipenuhi. Bisa juga dipenuhi, tapi bisa juga tidak. Nah, sekarang kita cek aja apakah dipenuhi atau tidak. Kita masukkan lagi
hitungnya 0,7 sama ya dengan yang atas ini. Tapi dibalik untuk perbandingannya. Perbandingannya untuk yang kedua ini, T itu lebih kecil minus T tabel. Ternyata ketika kita komparasikan tidak juga betul atau salah ya. Nah ketika ini salah, maka terima H0 ya. Ini kan tidak diterima untuk syarat yang pertama. Kalau diterima berarti tolak H0 terima 1 ya. Karena tidak memenuhi syarat tolak ya, maka berarti terima H0 tolak H1 ya. Ini kalau Anda tidak bingung, tolak H0 itu artinya sama dengan H1. Atau kalau terima 1 tolak H0. Ya, ini di H1-nya ditolak. Ya, jadi ini sama saja syarat kedua syarat ini adalah syarat H1-nya ditolak, maka kebalikannya H1 tolak, terima H0 itu ya. Nah, ini kesimpulannya nih. Hasilnya nih. Ini yang kita terima. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Mbak, tadi yang tanya siapa? Saya, Pak. Nah, coba ada enggak? Paham belum? Kalau belum paham, di mana letak belum pahamnya? Halo Mbak, siapa tadi? Mbak siapa tadi? Hana. Nah ya, silakan Mbak Hana. Paham belum dari yang saya terangkan? Atau belum, di mana belum pahamnya? Sudah paham, Pak. Tetapi Paham, kan ya? tadi untuk kesimpulannya kan berarti tidak memenuhi semua. Oh, Dan tidak memenuhi semua untuk H0, tolak H0 ini. ya, Atau kalau seandainya ada soal terus kesimpulannya itu memenuhi semua, itu kata-katanya gimana ya, Pak? kalau memenuhi semua berarti terima 1 tolak H0 ini yang pertama. Kalau memenuhi ya, ini misalnya nih memenuhi ya, berarti kan silang. Ini ya, silang itu. Biasanya Iya, kalau dipenuhi 1, ini salah satu ya. Artinya kalau memenuhi yang pertama, tidak yang kedua tidak masalah. Atau tidak memenuhi yang pertama, yang kedua terima, atau sebaliknya memenuhi yang pertama, tidak yang kedua, tidak memenuhi yang pertama, memenuhi yang kedua, sama aja itu hasilnya terima 1 tolak H0 atau ada korelasi. Seperti itu ya. Jadi ini ada dua kemungkinan saja. Kalau tidak terima H0 ya tolak H0 ya. Artinya kalau tolak H0 pasti terima tolak H0 pasti terima H1. Kalau terima H1 pasti tolak H0 karena ini kebalikan dari keduanya. Ini saling bertolak belakang. Ini kan hanya ada dua kemungkinan ya. Tolak H0 tidak ada korelasi atau terima H0 tidak ada korelasi gitu. Ya. Atau sebaliknya terima H1 ada korelasi, tidak tolak H1 terima H0 tidak ada korelasi. Tolak H1 terima H0 tidak ada korelasi. Terima H1 terima H0 tolak H1 berarti terima H0 tolak H1 berarti tidak ada korelasi. Ya, jadi begitu. Paham ya? Halo? Masih belum paham? Kalau belum paham, di mana tak belum pahamnya? sudah paham, Pak. Alhamdulillah. Ini masih ini silang ya, bukan silang. Nah, ini silang. Halo Mbak Ana, masih belum paham? Sudah paham, Pak. Belum paham ya? Oke. Terima kasih. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Jika A, C, dan E yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan pas di awal-awal itu Bentar. Ini ada yang masuk lagi, enggak ada. Silakan ditanya siapa? Mbak saya, siapa? Pak. Luki. Luki. Dari apa? IKC. IKC ya, silakan tanya apa? Tadi kan di awal-awal untuk mencari tahu itu kan rumusnya S dibagi N kali N-1 bagi 2. Lah itu bisa dicarinya dengan SPSS gimana, Pak?
Ini cara manual ya, yang ini ya maksudnya ini ya. Yang ini kan tadi, ini ya. Iya, Pak. Nah, ini cara manual, jadi saya nggak sangka pakai ini karena ini agak lama dan kemungkinan juga akan salah nanti Anda ya. Jadi abaikan aja ini, Anda fokus untuk mencari ada tidaknya korelasi di dua variabel dengan menggunakan analisa tahukan, dan ini mencari R aja ya. Ini juga sama nih, mencari R. Tentunya aja korelasi. Tapi mencari korelasi dengan cara seperti ini agak perlu waktu yang lama ya. Dan kemungkinan juga nanti akan salah juga ya. Karena kalau salah satu Anda masukkan data keliru itu juga akan berakibat fatal pada hasil akhir ya. Jadi saya raya ini sebagai pengetahuan untuk Anda tahu kok bisa ketemu R-nya sebesar itu ya di saat kita menggunakan software SPSS. Nah, ini caranya seperti ini, cara ngitungnya ya. Cara ngitungnya seperti ini. Jadi Anda cari kedua variabel X dan Y di sort, kemudian dipasangkan dari keduanya itu ya, kemudian diatur ditata sedemikian rupa untuk mencari nilai grand total S-nya itu. Setelah ketemu grand total S-nya itu, Anda bisa menemukan nilai korelasi. Nah, korelasinya pada analisa tahu kendala ini adalah 2 ya dikalikan ini S itu grand totalnya itu ya, dibagi N dikalikan N min 1. Ini ketemunya ini. Ini bisa Anda cari atau Anda bisa coba untuk menghitung ini ya. Ini Anda masukkan aja di dalam variabel X, Y, kemudian X Anda masukkan 1, 2, 3, 4, Y-nya 2, 4, 3, 1 ya. Nanti ketemunya R nanti akan sebesar ini nanti. Nah ini 0, minus 0,33. Caranya bisa mencari 0,33 di mana? Ya kalau dengan manual caranya seperti ini. Diurutkan dulu variabel X 1, 2, 3, 4 seperti ini tuh. 1, 2, 3, 4. Kemudian Y-nya 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Kemudian dicari grand totalnya untuk kedua variabel X dan Y-nya itu ya. Dengan cara seperti ini nanti akan ketemu nilai S min 2. Kalau sudah ketemu S-nya itu min 2, maka bisa dipakai untuk mencari nilai korelasi tahu kendal, yaitu 2 kalikan S dibagi N dikalikan M min 1 ya, seperti ini ya. Jadi nilainya lah korelasinya itu T itu sama dengan 2 kalikan grand total selisih X dan Y itu dibagi N minus M min 1, ketemunya nih ya. Di saat saya nanti Anda tidak usah menggunakan rumus ini, yaitu khawatir saya nanti kalau keliru, tapi langsung aja angka-angka dari variabel X dan Y itu dimasukkan ke software SPSS ya, kemudian diolah. Dari hasil olah itu ketemu nilai R. Nah, kalau sudah ketemu nilai R, maka dicari nilai T. Nah, di T itu di saat Anda menggunakan software SPSS itu tidak keluar nilai T-nya ya. T itu dicari secara manual dengan formulasi R dikalikan akar N minus 2 dibagi akar 1 minus R pangkat 2. Nah, setelah itu Anda dapatkan nilai T hitung itu ya, T hitung. Nah, kemudian dikomparasikan dengan T tabel. T tabel itu standar tingkat kesalahannya itu 5%, separuhnya 2,5%, berarti pada kolom 0,025. Pada baris berapa T tabel itu hitung? Pada baris koordinat antara baris terhadap kolom. Barisnya itu diperoleh dengan N-2 ya. Kalau datanya 30 berarti pada baris 28. Tapi pada tabel ini sepertinya ada batasan ya. Jadi maksimalnya itu kalau tidak salah itu 32 atau berapa ya. Saya ceknya ya. Artinya lebih dari 32 itu hampir tidak banyak berubah ininya. Ya. Dianggapnya 30 ya bukan 32. Jadi infinitif. Jadi ketika datanya itu lebih dari 32, berarti pada baris 30 ya, maka datanya infinitif aja. Anda bisa menggunakan ini nilai-nilai yang di sini nih. Ini infinitif ya. Nilai infinitif. Jadi 31, 32 dan seterusnya itu dianggapnya sama dengan nilai ini. Nah, ini saya tarik kesimpulan pada Anda. Bila Anda melakukan studi banding dalam melakukan analisa
menggunakan tabel ya, maka usahakan minimal data yang Anda olah amati survei itu 30 sampai dengan 32 ya. Lebih dari itu ya relatif sama ya ininya nilai koefisiennya. Jadi dianggapnya sama. 31, 32, 34 dan seterusnya. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mengolah data cuma 10, 15, 20 itu masih kurang bisa mewakili ya. Jadi untuk bisa mewakili Anda bisa menggunakan lebih dari 30 atau maksimal 30 lah ya. Lebih dari 30 kan dianggapnya sama tuh di infinitif. Baik, seperti itu untuk IK 1A, 1C, 1E. Ada pertanyaan lain? Yang lain? Anda bisa melihat ya di layar Anda ya tabel saya ini kelihatan ya. Halo, IK A, C, dan E. Halo, IK A, C, dan E. Paham ya? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Yang belum jelas di mana? Saya ulang lagi nanti kalau misalnya ada yang belum jelas. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misal ada sebuah kasus, terus kemudian kita disuruh mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi tanpa menyebutkan harus menggunakan teori analisa dari di antara 3 yang sudah Bapak ajarkan. Kira-kira untuk penyelesaiannya itu harus menggunakan teori yang mana ya Pak? Yang kira-kira yang terbaik, atau tidak perlu menggunakan teori analisa, cukup menggunakan rumus koefisien korelasi dan koefisien determinasi tanpa menggunakan nilai T? Ya, kita lihat saja data yang kita dapatkan itu bentuknya seperti apa ya. Misalnya datanya itu seperti yang kemarin ya. Anda diminta untuk mengolah data misalnya usia tingkat pendidikan misalnya. Tingkat pendidikan dengan kasus kecelakaan lalu lintas misalnya seperti itu ya. Nah, itu kan bisa dicari dengan berbagai analisa, misalnya analisa apakah ada hubungan antara keduanya itu pendidikan dengan jumlah kasus kecelakaan. Anda bisa saja menggunakan yang analisa produk person ya. Artinya Anda juga tahu apakah ada hubungan apa enggak ada hubungan. Tapi kalau Anda menggunakan cara analisa Rangsperman, kan Anda harus men-sort terlebih dahulu data yang akan diolah itu. Apakah data variabel X atau Y. Untuk umumnya di set ya dulu, variabel X-nya di sort. Jadi di sini ada tipe data ordinal. Umumnya data yang mentah itu data yang kita dapatkan dari sumber yang kita peroleh itu sembarangan ya. Nah kalau kita akan olah dengan langsung diolah seperti analisa korelasi produk person, artinya kita tidak mempertimbangkan atau tidak mempersalahkan apakah itu ada korelasi apa enggak, ya berarti olah datanya korelasi produk person. Tapi kalau ada kecenderungan tingkatan latar belakang pendidikan dipertimbangkan, ya maka dimasukkan ya, misalnya SD itu 1, SMP 2, kemudian diploma 1, 2, 3 itu 3, sarjana S1 4, S2 5, S3 6. Nah itu Anda bisa menggunakan analisa Rangsperman ya. Kemudian kalau satunya data yang X-nya juga diolah dengan menggunakan order ya, di ordinal itu ya, maka Anda menggunakan Tau Gendal ya. Jadi tinggal data itu seperti apa dan diolah mau diarahkan kemana untuk dianalisa itu ya. Ini baru kita cara analisa korelasi ya, karena nanti ada juga analisa korelasi yang lebih dari satu variabel Y-nya itu, yaitu ganda ya. Satu variabel X bebas dengan beberapa variabel tak bebas Y. Atau juga nanti ada lagi analisa regresi. Regresi itu pengaruh. Ya, pengaruh. Misalnya seseorang yang belajar dalam waktu sehari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, apakah ada pengaruhnya terhadap prestasi belajar? Itu bisa juga dianalisa seperti itu. Ya, apakah ada pengaruhnya, apakah ada pengaruhnya. Bisa saja ada pengaruhnya, bisa juga tidak ada pengaruhnya. Tergantung dari data yang kita olah seperti itu. Saya kira itu ya. Jadi datanya itu seperti apa yang akan kita olah. Jadi mau kita olah dengan cara korelasi, dengan langsung dicari tanpa mempertimbangkan
data ordinal apa enggak, ya berarti produk moment person. Kalau diolah dengan terlebih dahulu mengingat adanya ordinal, ya, maka ordinal untuk yang ini ya, untuk yang X ya, maka diolah dengan menggunakan Rangsperman. Kalau keduanya berarti tahu kendal. Itu kalau kecenderungan data yang diolah menggunakan analisa korelasi ya. Nah, nanti yang regressi akan saya sampaikan setelah selesainya korelasi ini selesai ya. Saya kira itu ya. Kemudian persiapkan untuk Anda IKA, A, C, dan E minggu depan kita adakan tes MIT ya. Nanti saya berikan tesnya, diolah dalam waktu tertentu, kemudian dikumpulkan di El Nino. Kemudian untuk Anda yang saat sekarang masih ada kendala di El Nino, ya segera diselesaikan kendalanya itu, apakah tidak bisa akses itu karena apa, lupa enrollnya atau belum mengenroll dan sebagainya, atau lupa passwordnya dan sebagainya, dalam minggu ini diselesaikan ya, supaya nanti ketika ujian itu bisa dimasukkan datanya ke sana. Nanti kalau terpaksa ujiannya masih online, ya terpaksa saya harus menggunakan El Nino ya. Jadi tidak melayani mengumpulkan ujian dengan WhatsApp ataupun juga email dan sebagainya. Jadi El Nino full. Karena itu untuk Anda yang bermasalah bisa disampaikan saat sekarang. Baik, silakan ada pertanyaan lain? Atau ini sudah menjawab belum, Mbak? Tadi yang tanya nih. Halo? Sudah menjawab belum ya? Ya? Sudah menjawab belum ya? Halo? Iya, Pak. Sudah ya? Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan? Silakan yang lain ada pertanyaan? Silakan untuk Anda mengisi data dulu ya, sebelum saya akhiri. Ya, di sini. Silakan diisi data hasilnya. Untuk IK 1A, 1C, 1E, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Dan ingat diinputkan hadirnya ya, diisikan. Mohon infonya data hadir saya cek mulai dari 11.44 ya, jadi kalau kurang atau lebih dari itu saya anggap tidak hadir ya. Halo, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan untuk IK 1A, 1C, dan 1E. Ada pertanyaan? Halo, IK 1A? Halo, IK 1A, 1C, 1E, ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Pak. Ada ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ingat, jaga kesehatan, belajar yang tekun, perhatikan tugas harus dikumpulkan tepat waktu untuk A, C, dan E. Pengumpulan tugas hari ini ya, dikumpulkan, jangan lebih dan jangan tidak mengumpulkan ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Maria. Terima kasih, Pak. Ya, Maria. Terima kasih, Pak.